Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan. Kali ini saya akan review film drama Korea bergenre fantasi misteri, yang mana jika kalian menonton film ini secara langsung, dapat dipastikan kalian akan mengalami sedikit kebingungan. Dibutuhkan 2 kali tonton agar kalian bisa benar-benar memahami alur ceritanya dengan baik. Kecuali kalau kalian memang cerdas, maka tak butuh waktu lama untuk memahami film ini. Singkat spoiler, film ini mengangkat tema paralel, hampir mirip dengan konsep time travel, yang mana kehidupan terbagi menjadi 2 tempat atau 2 dunia, dan uniknya, setiap seseorang memiliki kembarannya masing-masing pada 2 dunia tersebut. Bingung kan? Dan bagaimana jika seseorang berhasil menemukan kembarannya di dimensi yang berbeda? Oleh karena itu, kita simak alurnya. Cerita ini dimulai dari era Raja Simun di dinasti Silla. Raja Simun mendapatkan seruling bambu dari Raja Naga Laut Timur. Jika seruling ini ditiup, maka lawan akan pergi, penyakit akan sembuh, hujan turun di tanah kering, cuaca hujan akan membaik, dan masih banyak kebaikan lainnya. Oleh karena itu, Raja Simun menyebut seruling tersebut dengan nama Manpasikjuk. Dan inilah The King Eternal Monarch. Diawali dengan scene di mana seseorang bernama Lilim, ini orangnya, terlihat dia tengah diinterogasi karena kasus pembunuhan. Dan saya perkenalkan dulu yang menginterogasinya. Dia adalah tokoh utama dari film ini. Mbak ini bernama Jun Tae-ul, seseorang detektif atau bisa dibilang petugas kepolisian nasional Republik Korea. Lilim diceritakan lahir pada tahun 1951 dan dia sekarang diinterogasi pada tahun 2020. Itu artinya dia sudah berusia kurang lebih 70 tahun. Yang mana dia bercerita bahwa kenapa dia tidak menua hingga saat ini, itu disebabkan karena dia telah mencuri seruling Manpasikjuk dari adik tirinya yang saat itu menjabat sebagai raja di kerajaan Korea. Semakin tidak masuk akal cerita yang didengar oleh pihak kepolisian karena memang Lilim berasal dari dunia berbeda. Ya, dia berasal dari kerajaan Korea, sedangkan sekarang dia diinterogasi di dunia versi Republik Korea. Lebih tepatnya 2 dunia yang berbeda namun mempunyai kesamaan makhluk di dalamnya, tentunya dengan versi yang berbeda. Itu semua dikarenakan seruling yang dia curi dan kemudian dia bisa masuk ke dalam portal penghubung, yang mana portal tersebut akan muncul tiap 20 tahun sekali. Sebelum lanjut, saya tegaskan kembali bahwa kalian harus benar-benar mengingat bahwa ada 2 versi dunia dalam film ini, yaitu Kerajaan Korea dan Republik Korea. Cerita berawal pada tahun 1994 yang mana Lilim terlihat mengkhianati adik tirinya Lihu yang saat itu menjadi raja. Dia membunuh Lihu dengan menghunuskan pedang ke perutnya, tentunya hanya demi mengambil sebuah seruling Manpasikjuk. Saat Lihu tergeletak tewas, tiba-tiba sang anak yang masih kecil menghampirinya. Dia bernama Ligun. Dia menangisi ayahnya yang telah ditusuk oleh pamannya sendiri. Merasa tak terima, kemudian Ligun mengambil pedang untuk menyerang balik Lilim. Namun sayangnya pedang itu hanya sedikit mengenai tangan dari Lilim, sedangkan sisanya mengenai seruling hingga menyebabkan seruling tersebut terbelah menjadi 2. Marah, Lilim pun lantas menusuk leher Ligun dengan seruling hingga menyebabkan dia pingsan. Bebarengan saat itu, tiba-tiba seseorang misterius memakai masker datang. Akibat kejadian itu, Ligun pun terselamatkan namun Lilim berhasil kabur. Kemudian seseorang tersebut memeriksa Ligun yang tengah pingsan dan tanpa orang itu sadari, saat orang itu pergi, Ligun telah mengambil tanda pengenal miliknya. Ligun juga mengambil potongan seruling Manpasikjuk. Keesokan harinya, berita tentang kematian sang Raja Lihu yang telah dibunuh oleh Pangeran Lim tersebar luas hingga membuat semua warga bersedih. Dan kini Pangeran Lim menjadi buronan atas insiden tersebut. Kemudian scene berpindah pada Lilim yang saat itu berada di hutan bambu. Di situ akhirnya dia menemukan portal untuk menuju Republik Korea.
Saat berada di Republik Korea, dia tak sengaja bertemu Lee Ho, adik tirinya yang jika di versi kerajaan Korea, maka adik tirinya barusan terbunuh oleh Lelim saat menjabat sebagai raja. Lee Ho tentu saja kaget karena di versi yang sekarang Lelim mengalami lumpuh. Tapi kenapa sekarang bisa berjalan? Tanya adiknya. Kemudian Lelim pun pergi menemui kembarannya yang sedang lumpuh dan menghabisinya saat itu juga. Tak lama lalu Lee Kun kecil versi dunia Republik Korea datang. Dia kaget melihat pamannya yang satu terbunuh dan yang satunya bisa berdiri. Merasa ketakutan, Lee Kun pun mengambil linggis untuk sebuah perlindungan. Sementara di tempat lain, saudara Lilim mati karena insiden tabrak lari. Akibat kejadian itu, istrinya pun dipanggil untuk memastikan bahwa itu adalah jasad suaminya. Sementara di kerajaan Korea, Lee Kun kecil dilantik sebagai raja menggantikan ayahnya yang meninggal. Dia melakukan acara adat berduka dan menangis atas kematian ayahnya. Kemudian tak lama ada anak kecil datang seraya memberikan makanan kepada Lee Kun. Dia bernama Jo-young. Jo-young terus mengganggu Lee Kun, tapi sepertinya dia sangat risih diikuti oleh Jo-young. Hingga suatu ketika Lee Kun menangis sejadi-jadinya saat di depan makam sang ayah. Tiba-tiba Jo-young datang mendekat dan ikut menangisi Lee Kun. Karena itu Jo-young ikut menangis, lantas Lee Kun pun memberikan sebuah mainan pedang kepada Jo-young. Mereka pun menjadi sangat akrab dan kelak Jo-young akan menjadi pengawal Raja Lee Kun yang sangat setia. Kemudian pada malam harinya ditemukan mayat Lilim oleh seorang nelayan. Kemudian Lee Jong-in dan Nenek Oknam sebagai penasihat kerajaan bersepakat untuk menyembunyikan fakta ini demi melindungi Lee Kun. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu di kerajaan Korea. Pada tahun 2019, di mana Lilim menemui anak buahnya pada saat di kerajaan Korea dulu. Anak buahnya tersebut heran dengan wajah Lilim yang masih sama dan tidak mengalami penuaan. Selain itu, anak buahnya tersebut juga bingung mengingat semua media sudah mengatakan Lilim sudah meninggal. Tapi kenyataannya sekarang masih hidup. Kemudian Lilim rencananya datang untuk memperlihatkan dunia lain bersamanya. Kemudian scene berpindah pada istana Busan di kerajaan Korea, di mana ada perdana menteri cantik akan datang. Dia bernama Seo-ryung. Dan ini adalah Lee Kun dewasa. Dia tampak gagah dengan mengenakan baju kerajaan dan tentunya dia selalu ditemani oleh pengawal setianya sekaligus teman semasa kecilnya, yaitu Jo-young. Terlihat Jo-young sangat hati-hati mengawal Lee Kun. Dia takut kejadian pembunuhan akan terulang lagi. Sementara di tempat lain terlihat Nenek Oknam sedang menempelkan jimat ke seluruh sudut ruangan Lee Kun. Namun hal itu selalu diketahui oleh Lee Kun. Nenek Oknam ingin Lee Kun mendapatkan jodoh dan memiliki keturunan agar kelak ada yang meneruskan kerajaan. Namun sayangnya Lee Kun menganggapnya biasa saja. Tak lama itu Lee Kun pun terlihat menunggangi kudanya yang bernama Maximus menuju lapangan pacu. Kemudian Perdana Menteri Seo-ryung menghampirinya. Mereka sengaja berdekatan karena mereka sedang diawasi oleh wartawan pers negara agar pertemuan mereka terlihat baik di mata media. Setelah itu Lee Kun mandi dan lanjut memberikan dongeng kepada anak-anak kecil. Lee Kun mendongeng tentang alis yang mengejar kelinci. Ternyata Lee Kun sangat suka dengan dongeng itu. Setelah pertemuan itu lalu Lee Kun lanjut melakukan lomba dayung. Di sana ia bersama timnya bernama Angkatan 88 berhasil memenangkannya. Selain itu, sementara yang lain sibuk memperhatikan Raja Lee Kun, justru tampak di sana gadis muda bernama Myung-sung tertarik dengan sosok pengawal Jo-young. Dia memotret saat pengawal sedang mengawasi sekitar. Sementara di tempat itu tiba-tiba ada kegaduhan yang disebabkan oleh wanita misterius dengan mengenakan jaket kelinci. Dia dikejar oleh dua orang hingga dua orang tersebut melepaskan tembakan dan membuat Jo-young langsung bersiaga melindungi Lee Kun. Tak lama tentara pun datang mengepung kedua orang tersebut.
Sementara Lekun yang melihat perempuan misterius memakai jaket kelinci sekaligus membawa jam pun merasa penasaran. Ia mengaitkan dengan dongeng favoritnya, yaitu Alice yang mengejar kelinci yang sedang membawa jam. Lekun pun lalu bergegas mengejar perempuan misterius tersebut, namun tiba-tiba orang itu menghilang begitu saja. Lekun kemudian bercerita kepada pengawalnya bahwa dia telah melihat kelinci yang ciri-cirinya seperti pada dongeng yang ia sukai. Kemudian saat malamnya pengawal Joyung memberikan jaket anti peluru kepada Lekun. Lekun menolak memakai rompi anti peluru karena menurutnya dia sudah memiliki pengawal Joyung dan itu sudah lebih dari cukup. Kemudian Lekun bilang bahwa dia ingin mencari seseorang misterius yang dulu telah menyelamatkan nyawanya saat insiden pembunuhan ayahnya. Walaupun Lekun terlihat biasa dan bahagia, namun dia selalu menunggu hari-hari di mana dia akan bertemu dengan orang misterius tersebut. Joyung pun bilang bahwa kejadian tersebut sudah 25 tahun yang lalu. Dia mungkin sudah tua. Jika Lekun ingin mencarinya sekarang, mustahil dia bisa mengenalinya, kata Joyung. Kemudian saat Joyung pulang, Lekun mencoba mengenang kembali kejadian dulu. Dia membuka buku dongeng Alice dan mengambil tanda pengenal yang ia temukan 25 tahun yang lalu. Identitas tersebut tertulis nama anggota kepolisian bernama Jung Tae-ul, lahir pada tahun 1990. Kita berpindah di Republik Korea. Tampak Jung Tae-ul dan rekan-rekannya berusaha untuk menangkap pelaku judi ilegal. Ditemani rekannya Park Moon-sik dan detektif Sim, mereka melakukan penyamaran dan berhasil menangkap komplotan judi ilegal. Ditambah lagi ternyata ada kasus pembunuhan juga. Hal itu diketahui karena Tae-ul menemukan mayat di bagasi mobil pria tersebut. Sementara di kerajaan Korea, Lekun tak sengaja melihat seseorang mengenakan jaket kelinci melintas. Akhirnya Lekun dengan sigap lalu memanggil kudanya dan mengejar wanita itu hingga ke arah hutan bambu. Namun sang kuda yang bernama Maximus tersebut tiba-tiba berhenti dan sepertinya melihat sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara petir dan muncullah sebuah portal menyerupai tugu. Portal itu tentu saja muncul karena terpicu oleh sebuah pusaka seruling yang selalu dibawa oleh Raja Lekun. Walaupun seruling yang dibawanya cuma setengah dan yang setengahnya lagi dibawa oleh Lelim, melihat portal tersebut Lekun langsung memantapkan dirinya untuk masuk ke portal tersebut. Di waktu yang bersamaan di tempat lain, Lelim yang sedang meracik cat tak sengaja menjatuhkan mangkuknya. Namun mangkuk tersebut tidak langsung jatuh ke lantai melainkan berhenti dan mengambang. Tentu saja Lelim merasakan sesuatu. Scene berpindah pada Republik Korea. Terlihat Tae-ul yang sedang menunggu macet secara tiba-tiba melihat kembaran dirinya di tengah spion, namun bayangannya terlihat sedikit tua. Tentu saja hal itu membuat Tae-ul kaget. Sedangkan di kota itu tidak seperti biasanya, di mana di kota itu sekarang sedang terjadi kemacetan yang luar biasa. Hal itu dikarenakan dengan kemunculan sosok pria tampan berkuda putih. Ya, akhirnya Lekun berhasil masuk dari kerajaan Korea menuju dimensi Republik Korea. Para orang-orang pun takjub melihat ketampanan Raja Lekun yang dengan santainya mengendarai kuda di tengah kota. Tae-ul pun lalu mengejar Lekun dan mencoba menanyakan apa motif dia mengendarai kuda di tengah kota. Sementara Lekun tampak heran dengan kejadian di sekitarnya. Di sela-sela itu Tae-ul datang menegur Lekun dan menanyakan asalnya. Seketika Lekun pun tertegun menyaksikan Jung Tae-ul berada di depannya. Itu dikarenakan dia bertemu dengan orang yang wajahnya sama dengan tanda pengenal yang ia temukan pada saat insiden pembunuhan ayahnya dulu. Lekun lalu melihat tanda pengenal Tae-ul dan dapat disimpulkan bahwa tanda pengenalnya sama dengan yang ditemukan Lekun dulu. Tanpa pikir panjang, Lekun pun lalu memeluk erat Jung Tae-ul saat itu juga, sambil berkata, akhirnya aku menemukanmu. Dan episode pertama berakhir.